Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GKI Pengadilan dimanapun berada. Selamat mengikuti ibadah online GKI Pengadilan Bogor. Marilah kita menaikkan pujian bagi Allah yang melimpahi kita dengan rahmat-Nya seperti Mazmur 150 ayat 6. Haleluya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Umat yang terkasih, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita sering mendengar ucapan, "Saya berani mati untuk ini," dari orang-orang yang mempertahankan prinsip tertentu atau dalam kisah-kisah heroik. Namun, ada yang lebih penting dan lebih bersungguh daripada berani mati, yaitu berani menjalani hidup. Apapun dinamika, kesulitan, dan tantangan kehidupan, kita bersedia berjuang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kita mengikuti Sang Raja, Kristus, yang telah melewati kematian dan hidup selama-lamanya. Kemenangan Kristus akan membawa kita berani dan memenangkan kehidupan ini. Ikutilah
Biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam diri. Sudahkah kita menghadapi hidup ini dengan berani? Mari kita mengakui semua kegagalan kita di hadapan Tuhan dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allahku, aku mengaku seringkali takut menghadapi hidup, apalagi di tengah wabah corona ini. Tiada kepastian, begitu banyak kesukaran, aku kehilangan pengharapan. Ampuni aku ya Allah, dengarkanlah seruanku. Angkatlah aku dalam kasih-Mu yang kudus, sehingga berani menjalani hidup ini. Di dalam Kristus Yesus, aku memohon. Amin. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, Kau yang hampir tenggelam, pandanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, Kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan mengaku dosa dan bersedia memperbaharui hidup. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58 mengatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Kaulah hikmatku, firman hidupku,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan. Hari demi hari kami lewati. Dan hari ini Tuhan kembali memperkenankan kami untuk bersekutu bersama melalui media online. Dan di dalam persekutuan kami ini ya Tuhan, kami juga akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran dan seluruh hidup kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau penuhi dan kuasai dengan kuat kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu sungguh dapat tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi pegangan untuk kami menjalani hari-hari yang Engkau percayakan. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Saat ini kami juga berdoa bersama dengan hamba-Mu yang dipercayakan untuk dapat menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan kami memohon, Tuhanlah yang kuduskan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu yang seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Umat diundang untuk berdiri. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku? Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, mari kita bicara soal cinta. Bapak, Ibu, di dalam masa kita saat ini diminta untuk tinggal di rumah saja, saya percaya bahwa bagi kita ada banyak kebahagiaan karena bisa bersama dengan orang yang kita cintai 24 jam lamanya. Kalau ketika kita melaksanakan kehidupan normal, pergi bekerja dari pagi hingga malam, baru berjumpa dengan orang yang kita cintai di rumah, kurang lebih 1-2 jam lalu kita istirahat dan begitu berulang setiap hari. Saat-saat ini bukankah bahagia? Kita bisa bersama yang kita cintai. Atau misalkan saja karena tuntutan pekerjaan dan keadaan yang saat ini sedang tidak memungkinkan, ada di antara saudara yang sedang berpisah jarak. Pasangan suami istri karena pekerjaan, yang suami harus berada di kota lain dan tidak bisa pulang. Saya percaya bahwa cinta itu meneguhkan. Cinta itu menguatkan untuk bisa melewati keadaan ini. Apakah mungkin ada di antara saudara yang kemudian ketika saya bicara soal cinta mengawali renungan kita pagi hari ini, lalu merasa bahwa pendeta itu lagi ngomong soal orang yang pacaran karena hatinya masih berbunga-bunga, penuh dengan cinta. Mungkin mereka yang berumah tangga akan mengatakan, cinta itu kalau sudah rumah tangga itu harus realistis. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan yang membahagiakan saja, tetapi harus nyata. Bapak, Ibu, Saudara, pandangan itu benar. Cinta itu harus realistis. Tentu. Di dalam kehidupan rumah tangga, cinta ini akan semakin diuji dan dikuatkan. Bukan berarti ketika sudah rumah tangga semua harus jadi realistis sehingga tidak ada lagi dialami kekuatan cinta. Justru cinta diuji dan dikuatkan bagaimanapun keadaannya. Cinta itu memberi keberanian untuk menjalani hidup. Cinta yang ada di dalam diri kita akan mendorong kita untuk terus berusaha dan berjuang.
Ketika kita mengatakan saya mencintai keluarga saya, maka saya akan terus berusaha dan berjuang untuk keluarga saya. Ketika kita mengatakan saya mencintai keluarga saya, berarti kita fokus bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita untuk mereka. Cinta membuat kita berani jalani hidup. Kalau ada orang yang mengatakan dengan keadaan sesusah ini, sesulit ini, saya nggak mampu lagi untuk berbuat apa-apa terhadap keluarga saya, maka mari kita putus asa. Maka cinta mereka atau cintanya harus dipertanyakan. Tetapi pribadi yang memiliki cinta, dia akan terus berusaha berjuang. Dia akan terus mengupayakan memberikan yang terbaik bagi yang dicintai. Kenapa kita ngomong cinta pagi hari ini? Injil Yohanes disebut juga dengan Injil yang begitu menunjukkan mengenai cinta kasih, menunjukkan mengenai keintiman. Ada kasih Allah yang diwujudkan kepada manusia, yang tidak pernah bisa diputus, yang tidak pernah bisa diganggu oleh apapun. Nuansa kasih itu sangat kental di dalam Injil Yohanes ini. Dan betul, cinta itu realistis. Cinta itu bukan sekedar teori, cinta itu bukan sekedar angan-angan atau perasaan. Cinta itu nyata dan saudara bisa temukan di dalam Injil Yohanes. Bahwa ketika cinta kasih Allah diberitakan, itu adalah sesuatu yang nyata, saudara. Cinta itu diuji. Ya, kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan melihat ada ujian-ujian cinta. Ada 3 hal yang menjadi ujian cinta. Yang pertama, ketika keadaan menjadi sulit dan tidak jelas. Cinta diuji ketika keadaan sulit. Ada sebuah tulisan pada zaman dulu yang menjadi bercandaan. Ya, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, gitu kan? Ya. Kalau sulit tidak ada uang, cinta itu diuji. Maukah cinta itu tetap bernyala di dalam pribadi seseorang? Oleh karena itu kita akan melihat ujian yang pertama ketika keadaan sulit dan tidak jelas. Murid-murid pada saat itu mengalami keadaan yang sulit dan gak jelas. Tidak jelas bagi mereka apa sih yang sedang Yesus lakukan, yang sedang Yesus katakan, yang ada dalam pikiran Yesus kalau melihat kepada pasal yang sebelumnya, pasal 13. Ketika Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, ketika mereka makan perjamuan malam pada saat itu, ketika Yesus bilang bahwa ada seorang yang kemudian akan melakukan hal-hal yang tidak mereka pikirkan, gak jelas. Sulit dimengerti pada saat itu. Itu merupakan hal yang mau Tuhan ini apa sih? Keadaan yang tidak jelas, keadaan yang sulit, menjadikan kita gelisah dan ragu. Hati kita tidak tentram. Cinta diuji pada saat itu. Oleh karena itu nasihat Tuhan Yesus yang pertama kepada murid-muridnya ada di ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus dengan sangat jelas dalam setiap tindakannya menunjukkan bagaimana ia mengasihi murid-murid. Dia tunjukkan, dia nyatakan. Sehingga ketika murid-murid merasa keadaan ini sulit dan gak jelas,
pesan Yesus yang pertama, nggak usah gelisah. Percaya. Bukankah itu juga ungkapan yang sering kita katakan, cinta itu adalah kepercayaan. Kalau kita punya seseorang yang kita cintai, maka kita akan percaya sama dia. Percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal yang buruk sama kita. Percaya kalau dia akan melakukan hal-hal yang terbaik buat kita. Sehingga pesan Yesus sangat jelas, jangan gelisah, percaya apa yang mesti kita percayai, saudara. Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ketiga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Keadaan boleh sulit. Keadaan bisa jadi tidak jelas bagi kita. Tetapi Yesus mengatakan bahwa di mana dia berada, murid-muridnya akan berada bersama dengan dia. Dalam keadaan sulit apapun, Yesus berada bersama kita. Cintanya nyata, cintanya akan senantiasa hadir bersama kita, sehingga jangan gelisah. Ujian yang kedua, ketika kemudian kita diperhadapkan pada ketidaktahuan dan ketidakmengertian kita tentang apa yang harus dilakukan. Cinta diuji ketika kita nggak tahu mesti ngapain sih. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Terutama yang menjadi fokus kita dari ayat tersebut 5 sampai 12 ada di ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan dia adalah jalan. Jalan di sini bukan sekedar apa yang harus kita injak. Di dalam cinta kasih Yesus yang dia nyatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, dia mengatakan dia adalah jalan. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk jalan adalah hodos. Dan itu bisa berarti bahwa bukan sekedar yang kita injak, tetapi bahwa ada cara hidup, ada gaya hidup, ada cara bertindak yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh Yesus. Dia adalah jalan, cara hidupnya, gaya hidupnya. Bahkan yang kemudian dijelaskan berikutnya yang agak ribet buat kita, bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Buat kita apa sih yang Yesus mau tunjukkan? Murid-muridnya bertanya tentang bagaimana kita bisa mengenal Bapa. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus adalah jalan, bahwa di dalam segala hal yang diperbuat oleh Yesus, cara hidupnya, gaya hidupnya, disitulah kita bisa menemukan, berjumpa secara pribadi dengan Bapa yang penuh kasih. Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Dia adalah jalan. Cara hidupnya itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya dia katakan, dan kebenaran. Ketika cinta diuji dengan ketidaktahuan dan ketidakmengertian, kita butuh pegangan. Di dalam cinta kasih Tuhan kita punya pegangan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita, langkah kita, cinta kita akan senantiasa kuat. Karena kita punya kebenaran yang Yesus taruhkan dalam hidup kita. Dan yang berikutnya adalah dia mengatakan hidup. Apa sih arti hidup?
Hidup bukan cuman sekedar untuk bernafas. Hidup bukan cuman sekedar untuk menjalani hari demi hari. Yang ketika kita pada saat ini mungkin mengalami, nggak tahu nih, ini hari apa ya? Ini udah tanggal berapa ya? Kita hidup. Tapi bukan hanya sekedar untuk itu. Hidup yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, ketika ada di dalam cinta, berarti hidup adalah berarti. Hidup adalah mengerjakan bagian kita untuk mereka yang kita cintai. Yesus mengerjakan bagiannya untuk manusia yang dikasihinya. Dia mau menderita, dia mau mati di kayu salib dan bangkit. Memberikan hidupnya untuk kita hidup. Lalu apa artinya ketika cinta kita diuji di dalam saat-saat kita tidak mengerti dan kita tidak tahu? Yesus mengatakan, akulah hidup. Kita diminta untuk melihat di dalam Dia bahwa kita punya hidup. Hidup itu dikatakan di ayat yang ke-12, bagian kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Di dalam cinta yang ditaruhkan Tuhan pada kita. Ketika kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, cintanya Tuhan membuat kita mengatakan bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan yang kita akan lakukan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita, gak tahu sampai kapan sih, bagaimana sih situasi ini. Yesus mengatakan ketika kita ada dalam posisi itu, cintanya sudah dinyatakan, Dia adalah jalan. Ikuti Dia. Dia adalah kebenaran. Sehingga kita tidak hilang arah ketika kita berjalan. Yang ketiga, Dia adalah hidup. Di dalam Dia, hidup kita berarti. Hidup kita bermakna. Hidup saudara bermakna. Walaupun saudara terbatas pada saat ini. Bagian yang ketiga, ujian cinta. Cinta diuji ketika menghadapi berbagai kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia yang hidup, kita punya banyak kebutuhan, bukan? Kita punya banyak hal yang harus dipenuhi. Dan cinta itu realistis sehingga cinta harus berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, ketika 1 dan 2, ketika keadaan sulit dan tidak jelas, kita tidak gelisah dan tetap percaya. Ketika kita tidak tahu dan tidak mengerti, kita pegang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Maka yang ketiga, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, kebutuhan kita yang harus kita penuhi, maka kita sudah mendapat jalannya. Ketika kita telah fokus kepada Dia, percaya penuh pada Dia, berjalan di dalam Dia, maka bicara kebutuhan kita tidak sama lagi atau tidak sama dengan segala keinginan kita. Zaman sekarang ketika kita begitu terbatas, PSBB masih berlaku di Bogor ini, kita pengen mungkin di antara kita, anak-anak kita pengen pergi, pengen keluar, pengen ini, pengen itu, begitu ya. Kalau fenomena kemarin ketika Singapura melakukan penutupan khususnya untuk minuman bubble tea ya. Semua orang ngantri di gerai bubble tea. Ya, karena keinginan, nanti nggak bisa minum lagi. Ya, kita masih bisa beli online, beli pakai pengantaran online begitu ya. Keinginan tidak semua keinginan kita menjadi kebutuhan ketika kita telah hidup di dalam Dia.
kebutuhan kita, apa yang kita perlukan di dalam cinta yang kita alami dari Tuhan, kita letakkan dalam rangka melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan di situ Tuhan memberikan jaminan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika apa yang kita butuhkan, kita letakkan di dalam kerangka bahwa saya sedang mau melakukan perintah-Mu Tuhan. Saya sedang mau melakukan tanggung jawabku sebagai orang yang Engkau kasihi dan Engkau cintai. Maka ketika kita memintanya dalam namanya, Tuhan akan menyediakannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang mengasihi kita, Dia Yesus yang bangkit, yang telah menang dari maut. Dia adalah yang juga senantiasa mau hadir bagi kita, berjalan bersama dengan kita, di depan kita, dan mencukupkan kita, memelihara kehidupan kita. Cinta memberi keberanian untuk menjalani hidup. Cintanya Tuhan bagi kita akan terus memberikan kita keberanian untuk jalani hidup kita. Walaupun keadaan menjadi sulit dan tidak jelas, walaupun kita tidak tahu dan tidak mengerti, walaupun kita punya banyak kebutuhan yang menjadi bagian beban kita pada saat ini, cintanya Tuhan akan memberi kita keberanian untuk jalani kehidupan kita. Hiduplah dalam cinta kasih-Nya. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu untuk mengalami kasih Tuhan mengalir, mengenyahkan gelisahmu, memperkuat percayamu. Melangkahlah bersama dengan Dia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Saat ini, ya Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami ingin bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Khususnya untuk pemerintahan kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan seluruh jajarannya yang sedang berjuang menanggulangi wabah COVID-19. Bukan hanya sekedar dari sisi kesehatan, di mana vaksin atau obat sedang diupayakan untuk ditemukan, tetapi juga untuk setiap sektor kehidupan masyarakat yang terdampak dengan COVID ini. Tuhan, tolong pemerintah kami, sehingga langkah-langkah yang diambil adalah langkah-langkah yang tepat,
langkah yang dapat menunjang kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan Polri, TNI, agar bersatu di dalam menjalankan tugas, terutama ketika penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di berbagai daerah. Tuhan, tolong supaya mereka menjalankan tugas ini dengan benar dan mampukan mereka, aparat keamanan, untuk meredam segala bentuk kekerasan, segala bentuk keresahan di dalam masyarakat, sehingga proses untuk bangsa Indonesia bangkit dari COVID-19 itu dapat segera terjadi. Kami juga saat ini memohon Tuhan, di dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, baik di Bogor maupun di berbagai tempat, biarlah juga ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Setiap warga masyarakat dapat secara disiplin mengikuti ketentuan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Masyarakat secara disiplin juga taat ketika pada tahun ini mereka tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga besar. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan mudik. Kami mohon ya Tuhan, biarlah ada kerelaan di dalam masyarakat melakukan PSBB ini. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang di dalam pelayanan mereka sebagai tenaga medis di rumah sakit, atau mereka yang juga menyediakan hidup mereka menjadi relawan, membantu tenaga medis di rumah sakit yang berjuang menangani pasien baik COVID-19 maupun pasien-pasien lainnya. Tuhan, beri kekuatan untuk mereka, beri kesehatan, beri semangat di dalam menjalani tugas pelayanan mereka sebagai tenaga medis maupun relawan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan di rumah karena anggota keluarga mereka adalah tenaga medis maupun relawan di bidang kesehatan, Tuhan jagai, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan semangat, Tuhan lindungi mereka dari segala yang jahat. Kami juga saat ini mengingat untuk setiap orang yang terdampak pekerjaannya, baik yang dirumahkan, mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang pekerja harian atau pekerja lepas di mana mereka tidak dapat berusaha pada saat ini, mereka yang sedang di dalam kebingungan. Kami memohon berkat Tuhan atas mereka. Kami memohon biarlah anugerah Tuhan memberikan damai sejahtera untuk tetap berpikir jernih. Kasih Tuhan memberi mereka semangat dan fokus untuk tetap berani menjalani kehidupan dan mendapatkan solusi yang kreatif untuk keberlangsungan hidup. Kami juga mengingat ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kesehatan mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa jagai, rawat. Kami percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud dan rencana. Biarlah karya Tuhan boleh senantiasa dialami oleh saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan dengan berlandaskan Kisah Para Rasul 20 ayat 35.
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja ketika kita telah diperbolehkan ibadah di gedung gereja. Persembahan juga dapat disalurkan melalui scan QR Code GKI Pengadilan Bogor, atau jemaat dapat melakukan transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan Bogor. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena di tengah keterbatasan kami, di tengah kebimbangan kami, di tengah keterombang-ombangan kami, atas wabah corona yang melanda kami, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan tulus di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan tulus kami ini sebagai berkat untuk pelayanan kasih dan keadilan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Panji Kristus berjalan di depan kita, membuat kita berani untuk menjalani hidup. Di dalam Tuhan Yesus, kita mendapatkan semua yang kita perlukan. Cari
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Melangkahlah, jalanilah kehidupan saudara senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.